Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Usyakul Quran, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali. Kita dapat bertatap muka kembali. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tahsin bacaan Al-Quran, yang mana kita akan teruskan pertemuan kita pada kesempatan yang lalu. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kalimat ta'awudz billahi. Setelah kesempatan yang lalu kita telah membahas, mempraktekkan kalimat a'udzu. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kata billahi. Sahabat Usyakul Quran, langsung saja kita kepada pembahasan tahsin billahi, kalimat billahi. Yang pertama kita akan bahas huruf ba pada kalimat billahi. Ba di sini sama-sama kita ketahui bahwasanya seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jazari, lisyafataini al-wawu ba'un mimu, yaitu ba termasuk daripada huruf yang keluar dari dua bibir. Jadi ba ini makhrajnya adalah di mana letaknya, yaitu di dua bibir, selain daripada wawu dan mim. Nah, bagaimana kita mengucapkan huruf ba tersebut? Yaitu sebelum kita mengucapkan, kita tempelkan dulu, ya. Kita tempelkan dulu dua bibir kita. Seperti ini. Bi, ba, bi, bu, ba, bi, bu, ab, ib, ub, ab, ib, ub, ya. Jadi kita tempelkan dulu. Caranya bagaimana? Kita tempelkan dulu bibir atas dan bibir bawah. Ba, billahi. Nah, karena kalimat setelahnya lafzul jalalah, ya. Kalimat setelahnya adalah lafzul jalalah. Nah, ini saya kira untuk huruf ba ini cukup jelas, karena sebelumnya juga kita sudah membahas huruf wawu yang termasuk juga makhrajnya itu satu, ya. Satu dengan mim dengan ba, ya. Nah, lisyafataini al-waw ba'un mimu, ya. Jadi kita sudah bahas di kesempatan yang lalu. Sekarang kita tinggal insyaallah mempraktekkan saja huruf ba ini, ya, seperti yang tadi. Jadi cara mempraktekkan daripada huruf ba adalah kita menempelkan dulu bibir atas dan bibir bawah. Ba, ba. Nah, kebetulan di sini harokat daripada huruf ba itu adalah berharokat kasroh. Bi, 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 ba, bi, bu. Ba, bi, bu, ya. Nah, mari sama-sama kita praktekkan dulu per huruf. Nanti kita akan lanjutkan dengan kalimat atau kata setelahnya. Ba, 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 bi, 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 bu, bu. Nah, jadi sama, ya, antara ba, bi, dan bu itu kita menempelkan dulu huruf maksud saya menempelkan kedua bibir kita, baik bibir yang atas dengan bibir yang bawah. Nah, setelah itu barulah keluar huruf ba. Nah, kemudian kita sambungkan dengan kalimat setelahnya. Kalimat setelahnya itu ada lafzul jalalah atau kalimat Allah, ya. Nah, kalimat lafzul jalalah di sini, ya. Kalimat lafzul jalalah di sini ketika ba, nah, ini bertemu dengan lam. Lamnya tapi yang ada di lafzul jalalah. Lam, hukum lam, ya. Hukum lam ini terbagi menjadi dua. Jadi hukum lam, sebelum kita membahas bagaimana kita mempraktekkan huruf lam, kita harus tahu dulu. Lam ini termasuk bacaan tarkik atau tafkhim, ya. Termasuk bacaan tarkik atau tafkhim. Nah, kalau lam yang ada di lafzul jalalah itu ada dua hukum. Yang pertama adalah hukumnya tarkik, yang kedua hukumnya tafkhim. Itu lam yang terdapat pada lafzul jalalah.
Akan tetapi ada juga lam yang bukan terdapat di lafzul jalalah, ya. Nah, ini ketika dia bukan terdapat pada lafzul jalalah, maka hukumnya adalah satu. Apa? Dibaca tarkik. Nggak ada ketika kita melafazkan kul, ya kan? Kul menjadi kul, nggak ada. Ya, kul ketika kita kul nggak ada kul, ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi membahas tentang ini, perlu kita jelaskan di sini, ya. Kalau tafkhim di sini itu adalah tebal, ya. Tafkhim itu maknanya tebal, mufakhomah. Nah, tafkhim atau mufakhomah itu artinya tebal, ya. Nah, kalau tarkik ini sebaliknya. Tarkik ini sebaliknya, yaitu tipis. Nah, ya. Jadi tadi sebelum kita mempraktekkan kalimat lafzul jalalah, perlu kita ketahui dulu bahwasanya lam itu terbagi menjadi berapa? Dua. Ada lam yang terdapat pada lafzul jalalah dan itu hukumnya ada dua. Ada yang dibaca tarkik, yaitu apabila sebelum lam yang terdapat pada lafzul jalalah berharokat kasroh. Yang kedua dibaca tafkhim kapan? Apabila ada huruf, ya, apabila ada huruf sebelum lam pada lafzul jalalah berharokat dhammah atau fathah. Nah, ini lam yang terdapat pada lafzul jalalah. Tapi jika terdapat lam yang bukan pada lafzul jalalah, maka itu semuanya dibaca tarkik. Tidak ada yang dibaca, misalnya kita membaca surat Al-Ikhlas, kul. Nah, kemudian kita karena sebelumnya dhammah, ya, kita baca kul, ya. Nah, atau kol, enggak ada. Ya, semuanya sama. Kul, kol, kil. Kul, kol, kil. Sama semuanya, ya. Tidak ada yang tebal, tidak ada yang ditafkhimkan. Nah, kemudian kita kebetulan sekarang sedang membahas lam yang terdapat pada lafzul jalalah. Dan sebelum lam yang terdapat pada lafzul jalalah itu ada huruf ba yang berharokat kasroh. Nah, otomatis lam atau lam yang terdapat pada lafzul jalalah maka kita baca tarkik, ya, tipis. Billahi, ya, billahi. Nah, billahi bukan billahi. Nah, ini banyak, bukan hanya ada tapi banyak, ya, ketika kita saya maksudnya menerima setoran itu bacanya ditafkhimkan min indillah. Nah, itu salah, ya. Tidak seperti itu. Akan tetapi tergantung pada harokat sebelumnya yang sudah kita jelaskan tadi. Jika sebelumnya berharokat kasroh, maka lam yang terdapat pada lafzul jalalah dibaca tarkik atau tipis. Tapi jika sebelumnya ada huruf yang berharokat dhammah atau fathah sebelum lam yang terdapat pada lafzul jalalah, maka lam tersebut dibaca tafkhim atau tebal. Nah, itu, ya, adalah lam yang terdapat, hukum lam yang terdapat pada lafzul jalalah. Nah, sekarang kita sedikit ingin mengetahui sebenarnya makhraj daripada huruf lam itu di mana, ya. Qala Imam Ibnul Jazari, berkata Imam Ibnul Jazari, wallamu adnaha limuntahaha. Huruf lam, ya, itu dari sisi lidah yang dekat dengan permukaannya hingga ujung, ya, hingga ujung lidah. Ya, lam. Nah, disitulah letak daripada makhraj huruf lam. Jadi makhraj huruf lam itu mencakup ujung sisi lidah, ya, baik sebelah kiri maupun yang sebelah kanan, ya, sampai ke bagian sisi depan lidah. Itu makhraj huruf lam, ya. Jadi mari sama-sama, ya, kita praktikkan, ya, kalimat billah. Billahi. 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 Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir kita masuk kepada huruf H. Nah, huruf H ini seperti yang sudah kita ketahui di awal ketika kita membahas
A'udzu, kalimat pertama dari kalimat ta'awudz yaitu hamzah, itu huruf H terletak di aqsal halqi, ya. Jadi ada di dada paling bawah, ya. Apa ini? Pangkal tenggorokan apa ya di sini, ya? Pangkal namanya. Pangkal tenggorokan di situ. Nah, dia sama dengan hamzah, ya. Jadi harus jelas. Di sini yang harus ditekankan haknya ini harus jelas. Billahi. Ya, billahi. Jangan sekenanya saja billahi. Enggak. Ya, tapi kita harus jelas di situ, ya. Benar-benar kita memberikan hak daripada huruf H tersebut. Ya, sama juga ketika kita alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai benar-benar nunnya itu terbaca dengan jelas. Jangan alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak jelas. Itu belum sampai nunnya. Nah, begitu juga ini hak. Harus jelas. Billahi. 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 Ya, mari sama-sama kita praktekkan. Billahi. 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 Baik, sahabat Musyakul Quran, supaya nyambung dengan sebelumnya, kita praktekkan dari a'udzu. A'udzu billahi. A'udzu billahi. A'udzu billahi. A'udzu billahi. Baik, sahabat Musyakul Quran, bagus sekali. Mudah-mudahan bacaan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Lebih kurangnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.